Halo warga YouTube, kembali lagi dengan aku Satrio Baiseta di channel Catatan Bayu. Ini merupakan kali kedua video dari aku setelah sekian lama gak upload, sekitar 2 bulan yang lalu terakhir upload, dan alhamdulillah hari ini bisa upload video. Karena banyak sekali kesibukan yang tidak memungkinkan untuk upload video. Di video kali ini saya akan membahas suatu hal yang menakutkan sekaligus mengerikan karena hal tersebut bisa mengancam suatu kedaulatan negara sekaligus. Apakah itu? Mari kita mulai. Perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat sekali, mulai dari aspek perbankan, perekonomian, pengendalian transportasi, bahkan penggunaan senjata dan koneksi sosial tidak bisa terlepas dari yang namanya internet. Sehingga hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan jaringan internet. Kejahatan cyber ini banyak sekali macamnya, mulai dari yang paling sederhana dan yang paling kompleks. Seperti halnya kasus yang baru-baru ini terjadi di salah satu media sosial bernama Instagram melalui fiturnya AdShore yang memungkinkan penggunanya untuk mengupload sebuah stiker bahkan nama pribadinya. Hal tersebut sangat berbahaya bila jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti kasus ini, si pelaku melakukan aksinya dengan cara mengelabui korbannya, mengaku sebagai teman korban, dan meminta beberapa uang kepada korban. Namun yang mencengangkan, korban percaya karena mengira bahwa pelaku ini merupakan temannya sendiri atau teman akrabnya sejak kecil. Sehingga korban pun berhasil dikelabui oleh pelaku. Ini merupakan salah satu bagian dari kejahatan cyber. Namun, kejahatan cyber ini bisa dibilang masih sederhana. Dan saya akan membahas kejahatan cyber yang dilakukan secara kompleks. Kejahatan cyber yang dilakukan secara kompleks biasanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai skill hacking tingkat tinggi. Skill hacking adalah seseorang yang mampu menguasai secara mendalam mengenai jaringan komputer. Biasanya orang tersebut dijuluki seorang hacker. Hacker di beberapa kalangan masyarakat masih dikonotasikan negatif karena masyarakat hanya mengira bahwa hacker hanya merugikan orang lain. Namun tidak adil bila melihat hacker dari hanya satu sisi. Kalau tidak ada hacker, maka kita tidak bisa menggunakan internet. Kalau tidak bisa menggunakan internet, maka kita tidak bisa menggunakan sosial media. Kalau tidak bisa menggunakan sosial media, maka kita tidak menggunakan Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Salah satu sosial media yang sering kita gunakan yaitu Facebook yang sekarang diganti menjadi Meta. Penciptanya dulu adalah seorang mantan hacker, yaitu Mark Zuckerberg. Dan selanjutnya saya akan membahas urutan negara yang mempunyai hacker terbanyak. Yang pertama adalah negara China. China mengira bahwa keamanan cyberlah yang terpenting saat ini, karena mereka merasa bahwa keamanan atau perang yang dilakukan dengan kontak fisik secara langsung itu saja tidak cukup. Maka dari itu pemerintah China sangat memperhatikan tentang keamanan cyber di negaranya. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah China untuk meningkatkan keamanan cyber di negaranya. Yang pertama adalah pemerintah China memperkenalkan keamanan cyber sejak dini kepada penduduknya. Bahkan sejak SD, para penduduk China sudah diajarkan tentang keamanan cyber. Sehingga hal tersebut mungkin bisa menstimulasi para penduduk Cina untuk mengenal istilah hacker. Sehingga banyak sekali penduduk Cina yang menjadi hacker. Bahkan sekitar 41% serangan hacker dunia berasal dari China. Yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah China adalah pemerintah China dengan tegas melakukan pemblokiran terhadap aplikasi yang berada di luar China. Seperti hanya media sosial yang sering kita gunakan seperti YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Pemerintah Cina di sana dengan tegas melarangnya. Bahkan pemerintah Cina sendiri menciptakan aplikasi yang serupa dengan aplikasi media sosial tadi. Search engine-nya orang Cina atau Google-nya orang Cina di sana ada sendiri. YouTube-nya orang Cina di sana ada sendiri, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah negara Amerika Serikat. Tentunya negara adidaya ini tidak mau kalah dengan Cina. Amerika Serikat sangat menganggap penting serangan cyber. Amerika disinyalir pernah melakukan operasi yang disebut Stuxnet karena ketidaksetujuannya terhadap industri nuklir di Iran pada waktu itu. Operasi tersebut dilakukan dengan cara menanamkan trojan di salah satu USB yang berada di industri nuklir Iran. Dan
Operasi tersebut berhasil menggagalkan sistem sentrifugal di industri tersebut, sehingga industri tersebut tidak berjalan dengan baik dan gagal. Operasi ini bisa dikatakan berhasil karena beberapa kali telah melakukan penggagalan terhadap industri nuklir di Iran. Dan juga tentunya kalian sering kali kan melihat ada bule-bule yang berwisata di wisata terdekat kita lah, di Bali misalnya. Itu banyak sekali bule-bule yang menyewa villa bahkan berbulan-bulan dan dia tidak kerja. Dan ternyata beberapa dari mereka adalah seorang hacker. Amerika bahkan mampu menyumbangkan sekitar 10% serangan hacker dunia. Yang ketiga adalah negara Turki. Siapa kira bahwa negara yang terkenal akan keindahannya ini mempunyai hacker-hacker yang menakutkan, yang siap menghack situs kita, yang siap menghack media sosial kita. Akan tetapi hacker dari Turki ini biasanya hanya beraksi untuk hal-hal yang baik untuk negara mereka sendiri dan negara serumpun mereka. Salah satu kelompok hacker dari Turki yang terkenal adalah tim Yıldız. Tim Yıldız ini pernah berhasil menyerang kelompok hacker lain yang pernah mencoba melakukan peretasan terhadap negara mereka. Kelompok ini diduga juga pernah melakukan pembobolan terhadap situs Amerika dan Israel yang telah mencoba membahayakan bagi negaranya sendiri. Turki telah mengklaim bahwa akan meningkatkan keamanan cyber negaranya. Apalagi di masa pandemi ini, konversi video akan rawan sekali menjadi sasaran peretasan. Turki meningkati posisi ketiga dengan jumlah 4,7% serangan hacker dunia berasal dari Turki. Yang keempat adalah negara Rusia. Sekitar 4,3% serangan hacker dunia berasal dari Rusia. Meskipun peringkat keempat dalam daftar, mereka mampu meretas situs yang paling aman sekaligus. Pada April 2015 lalu, CNN melaporkan bahwa komputer mereka pernah menembus bagian paling sensitif di Gedung Putih. Mereka juga melakukan peretasan terhadap situs yang paling aman di dunia, seperti di negara Jerman, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Juga yang terkenal di Olimpiade musim panas 2016 lalu yang dilakukan di Rio de Janeiro. Sebuah kelompok hacker Rusia yang bernama Fancy Bear Hack Team mengklaim telah membobol data dari Badan Anti-Doping Dunia atau yang sering disingkat WADA, World Anti-Doping Agency. Dari data yang mereka peroleh, tim yang berasal dari kontingen Amerika Serikat ternyata positif menggunakan doping. Bahkan hacker Rusia mampu menghack situs sekelas YouTube, Facebook, atau bahkan Google. Kemudian yang kelima adalah negara Taiwan. Banyak yang mengira bahwa negara Taiwan dan China ini merupakan satu negara. Namun sebenarnya Taiwan merupakan negara yang berbeda. Mereka mempunyai benderanya sendiri. Mereka juga mempunyai ibu kotanya sendiri yang terletak di salah satu kota di Taipei. Meskipun memiliki populasi yang kecil, negara Taiwan menduduki peringkat kelima serangan hacker terbanyak di dunia. Pada November 2019 lalu, Amerika Serikat dan Taiwan pernah melakukan pelatihan perang cyber bersama. Taiwan berhasil menyumbangkan sekitar 3,7% serangan hacker dunia. Dan yang keenam dari negara Brazil. Brazil menempati peringkat keenam dari negara yang paling sering melakukan serangan hacker dunia. Brazil menyumbangkan sekitar 3,3% serangan hacker dunia di bagian bumi belahan selatan. Bahkan, beberapa dari hacker Brazil malah menyerang situs negaranya sendiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal itu disebabkan karena sebagian besar penduduk Brazil menggunakan sistem pembayaran elektronik, sehingga rawan sekali untuk diretas. Kemudian yang ketujuh adalah negara India. Siapa sangka bahwa India mendapati peringkat ketujuh penyerang hacker terbanyak di dunia. Negara India ini hidupnya berkasta-kasta. Dimulai dari yang kasta rendah, kasta menengah, dan juga kasta atas. Bahkan film-film India banyak yang mampu menyaingi film-film dari Hollywood. Seperti aktornya yang terkenal ada Shah Rukh Khan, Amir Khan, dan lain sebagainya. India mampu menyumbangkan serangan hacker sekitar 2,3%. Terus bagaimana dengan Indonesia? Jangan salah, Indonesia juga memiliki hacker-hacker hebat. Seperti halnya yang sering kita dengar yaitu Jim Govedi. Jim Govedi ini bahkan mampu mengubah arah dari satelit sekaligus.
Jim Covey seringkali menghadiri seminar-seminar internasional yang sebenarnya adalah pertemuan antar hacker dunia. Namun selalu dibalut dengan seminar keamanan cyber. Send a complaint letter. There's a friend of mine. I mentioned it, and That's about it. Thank you for coming. thanks again, everyone, and the organizer of the conference and the sponsors. Sekarang Jim Covey tinggal di London dan membuat sebuah perusahaan keamanan cyber di sana. Lalu melihat perkembangan teknologi informasi yang seperti ini, maka sangat penting sekali kita meningkatkan keamanan cyber kita, terutama adalah data pribadi. Terima kasih, saya Satrio Basila.